bersyukur Tuhan, bukan hanya sekedar dengan perkataan kami katakan terima kasih. Tapi saat ini juga hati kami berlimpah dengan rasa syukur kepadamu. Ketika kami menyadari kalau kami sampai dengan saat ini masih hidup, kami boleh berada di tempat ini, di Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Amanat Agung. Luar biasa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Detik demi detik yang kami lewati, semua karena Tuhan. Tuhan menyediakan segala yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan jugalah yang menolong kami melewati segala mara bahaya. Tuhan jugalah yang meluputkan kami sehingga kami tidak tertimpa malapetaka dan tulah. Itu sebabnya kami masih hidup sampai dengan saat ini. Hati kami tertuju kepada Tuhan. Segenap pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, shalom. Apa kabarnya hari ini? Berapa banyak yang masih hidup? Boleh angkat tangannya? Coba lihat kiri kanannya. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang diberikan Tuhan kehidupan? Boleh angkat tangan? Ya. Amin. Berapa banyak kita sadar kalau bukan karena Tuhan, tapi lebih enak itu. Kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa di tempat ini. Ya, saya paham, saya mengerti. Kalau kita harus melewati begitu banyak masalah dan persoalan dalam hidup ini. Bahkan kita mengerti bahwa tidak ada satu orang pun yang selama hidup di dunia itu tidak mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi saya percaya kalau kita dengarkan firman Tuhan hari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang atas segala sesuatu yang kita jalani. Dan ketika kita menjadi orang yang menang dalam hidup kita, saya percaya kita akan bersukacita. Ketika kita akan bersukacita, saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa boleh melihat betapa Tuhan Yesus kita itu baik, Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Yang percaya kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Udah tampil slide ya. Jadi Lukas pasal yang keempat, saya ambil hanya ayat yang 1 sampai ayat yang keempat ya. Saya akan bacakan untuk kita. Temanya adalah orang percaya pasti menang atas iblis. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Ya, nanti ingat kata sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya waktu udah lapar, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bisa katakan amin. Nah, menarik dari ayat yang saya baca ini, yang kita baca bersama pada siang hari ini, bahwa iblis selama 40 hari bersama dengan Yesus di padang gurun, itu dia terus mencobai tapi nggak berhasil. Kenapa? Karena Yesus nggak lapar. Siapa pernah merasa lapar? Semua kata. Jangan-jangan sekarang pun udah lapar.
Maka kita harus paham dulu kenapa kita merasa lapar. Jadi saya pelajari rasa lapar itu sebenarnya normal dan harus ada rasa lapar. Kenapa? Karena rasa lapar adalah warning sign atau alarm dalam tubuh kita supaya kita cari makan. Karena tubuh memerlukan energi. Ya, energi kita dapat dari karbohidrat, dari lemak, dan juga sedikit dari protein. Maka ketika tubuh ini kehabisan cadangan karbohidrat, glukosa, gula, itu cadangannya sedikit, nggak bisa banyak. Totalnya katanya hanya sekitar 400 gram yang bisa disimpan di otot dan di hati kita, di lever. Maka ketika Yesus itu katanya dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, maka Yesus di sana tidak melakukan apa-apa. Dia hanya tujuan di sana untuk berpuasa, Pak. Berarti aktivitas fisiknya nggak ada. Maka yang pertama, kalau kita bisa yakin bahwa orang bisa nggak makan 40 hari, tapi minum. Ya, dicatat di Alkitab Tuhan Yesus tidak makan aja. Maka dari situ kita paham bahwa Yesus tidak merasa lapar karena masih banyak kandungan cadangan glukosanya, cadangan lemaknya masih cukup untuk dipakai menjadi energi buat jantungnya memompa, ginjalnya bekerja, semua organ vitalnya bekerja. Tapi ternyata dalam waktu 40 hari habislah semua cadangannya. Lalu kemudian di situ Yesus merasa lapar. Otaknya itu kemudian mulai bekerja, cari dong makan. Sama kayak kita kan? Pada waktu kita merasa lapar, kita pasti cari makan. Jadi yang pertama tadi kita paham bahwa kita rasa lapar karena energi kita, cadangan energi kita sudah terpakai. Lalu kita merasa lapar. Tapi ada lapar yang kedua. Kita nggak buat apa-apa. Kita udah banyak makan. Banyak lagi cadangan. Tapi kok bisa rasa lapar? Gitu. Pagi tadi udah makan. Lah kita cuma duduk di sini. Iya kan? Tapi kok kita lapar? Tengok badan, banyak cadangan ini. Kenapa saya merasa lapar? Maka pusat rasa lapar itu ada di otak kita, di otak manusia. Nah, ketika kita stres, otomatis yang muncul adalah reaksi lawan atau lari atau flight or fight, ya. Itu adalah kondisi di mana hormon stres kita naik di otak. Lalu karena hormon stresnya naik di otak, dia akan memerintahkan lambung untuk bersiap-siap makan, yaitu dengan menghasilkan asam di lambung kita. Maka di situ kita akan merasa lapar. Berarti dari situ kita tahu ketika kita sedih, kita bisa lapar. Ketika kita marah, kita bisa lapar. Ketika kita takut, maka kita akan merasa lapar. Iblis paham benar dengan hal ini. Sehingga ketika Yesus mulai merasa lapar, di situ dia mulai tipu muslihat. Apa katanya? Kau kan anak Allah. Kau kan bisa buat suka-suka hatimu. Kenapa? Ubah aja lah batu ini jadi roti. Lalu kemudian Tuhan Yesus sadar dia tidak mungkin melakukan kehendak daripada iblis. Maka kita harus menyadari kapan iblis mulai menipu kita adalah ketika kita sedang merasa susah hati. Pada waktu kita susah hati, pada waktu kita sedih, disitulah
tipuan iblis akan terus datang, sehingga kita menjadi orang yang gampang takut. Yang kita pikirkan masalah. Saya khawatir waktu kita nyanyi lagu semua ini pujian penyembahan, tapi pikiran kita di tempat lain. Yang kita pikirkan persoalan kita. Disitulah masuknya suara iblis tadi, akan membuat pikiran kita ragu akan segala hal. Nanti kayak mana, apa yang mau kau makan? Kalau nggak kerja kau kayak mana uangmu? Siapa di sini yang percaya dia punya banyak uang? Angkat tangan. 1. Udah, cuma inang itu aja. 2, 3, 4. Nah, bolehlah kita nggak punya banyak uang memang, karena sering ditipu iblis. Mana ada uangmu? Kerjamu pun nggak ada, kata iblis mungkin sama kita. Tengok bisnismu, hancur kan? Siapa yang udah tahu kalau langit dan bumi Tuhan yang ciptakan? Oh, nggak tahu di sini. Siapa yang nggak dengar yang gue bilang? Ya siapa tahu kan? Nggak bisa dengar, ya udah nggak apa-apa. Tanya sekali lagi, siapa kita yang udah tahu langit dan bumi itu diciptakan Tuhan? Yang angkat tangannya setengah. Kenapa cuma setengah bisa angkat tangan? Frozen shoulder, betul. Kaku itu sendi bahunya karena tendonnya semua segala macam sinovialnya itu semua meradang. Kenapa meradang? Karena lupa. Coba sekali lagi. Siapa yang bisa angkat tangan, angkat tangannya itu. Kan? Jadi naik semua kan? Hilang kan? Hah? Siapa yang udah tahu kalau kita bisa angkat tangan karena Tuhan? Siapa yang tahu kalau bukan karena Tuhan ada hal lain kita bisa angkat tangan? Angkat tangan. Berarti kita semua sepakat di sini. Angkat tangan pun kita bisa itu cuma karena siapa? Bilang kiri kanannya, Tuhan memberkatimu. Siapa yang tahu kalau dia bisa bicara karena Tuhan? Amin. Awas ya pulang dari sini ya. Nanti kalau bicara, hati-hati gunakan mulutmu. Kenapa kita hati-hati? Karena kita tahu kita bisa bicara itu karena tuh. Kita nggak bisa bicara kalau bukan karena Tuhan menciptakan seluruh organ-organ di dalam tubuh kita. Saya mau tanya, berapa banyak kita sekarang rasanya lega? Angkat tangan. Oh, belum lega juga kan? Nah, nggak apa-apa. Iya, kita akan merasa bingung kalau belum tahu. Nanti kita kasih tahu lah, ya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bagaimana supaya orang percaya itu menang atas kuasa iblis adalah pastikan kita nggak lapar. Tapi bukan dengan roti. Pastikanlah kita tidak lapar karena kita tahu dan sadar kalau kita masih hidup. Siapa yang masih hidup angkat tangan? Haleluya. Siapa yang udah tahu kita bisa hidup hanya karena Tuhan? Haleluya. Coba kita tarik nafas yuk sama-sama yuk. Ada udaranya? Ada? Kok bisa ada? Kayak mana cara Tuhan? Siapa yang udah tahu kalau Tuhan menyediakan udara setiap waktu untuk dia? Angkat tangan. Iyalah. Itu udah gambar apa tuh? Aku next slide. Saya udah habis baterai. Gambar otak ya. Yes. Jadi coba pegang kepala kita. Iya. Bilang terima kasih Tuhan. Kau ciptakan otakku. Karena ada otakku, maka aku hidup. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya kan? Jadi jangan bilang sama orang kau gak ada otak.
Dia hidup loh. Mana bisa orang hidup kalau nggak punya otak? Maka pertanyaan ini jarang sekali kita tanyakan sama diri kita. Kenapa kita masih hidup? Ya, selalu pertanyaan yang kita munculkan setiap hari adalah kenapa banyak persoalan? Kenapa Tuhan tidak memberkatiku? Kenapa orang lain menyakiti perasaanku? Kenapa aku mengalami perlakuan yang tidak adil? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Kenapa orang lain diberkati kayak lagu tadi? Yang dihitung harta orang. Hah? Harta sendiri? Gak ada. Maka tadi aku tanya pertanyaan pertama, siapa yang udah tahu kalau langit dan bumi diciptakan Tuhan? Angkat tangan. Belum tahu juga. Jadi Kejadian 1 ayat 1 pun nggak tahu kita. Pada mulanya. Amin kita bilang kan. Siapa yang udah tahu? Angkat tangan. Belum juga angkat tangan Bapak. Atau ada yang lain yang menciptakan langit dan bumi? Kan masih gampang ya soalnya. Siapa yang udah tahu kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi? Angkat tangan kita. Haleluya. Lalu di langit dan bumi inilah terkandung segala sesuatu. Ada tanah, kita bisa bercocok tanam. Yang kita tanam benih. Siapa yang tahu benih? Siapa yang ciptakan? Angkat tangan. Siapa ciptakan benih? Kuatlah suaranya. Siapa ciptakan benih? Siapa yang udah tahu kalau ada benih, kita tinggal tanam, lalu hasilnya diberkati Tuhan, kemudian jadi buah yang manis, sayur yang enak, lalu dijual jadi uang. Berarti uang adalah diciptakan Tuhan. Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang udah tahu kalau langit dan bumi diciptakan untuk kita? Angkat tangan. Siapa yang udah tahu kalau langit dan bumi diciptakan Tuhan untuk saya masing-masing? Angkat tangan. Berarti udah tahu semua. Berapa banyak kekayaan kita? Makanya kalau kita terlihat sedih, disitulah iblis datang. Dibilangin nanti, kayak mana kau besok? Tengoklah kan, belum kau bayar uang ini, belum kau bayar uang ini, sakitmu banyak, kau nggak sembuh-sembuh. Yang muncul apa? Lapar, naik asam lambung soalnya. Stres kalau mikirkan hari besok ya kan. Disitulah kemudian iblis akan terus menggoda kita. Tengoklah. Makanya Kejadian. Orang yang udah punya gaji 300 juta sebulan, banyak nggak itu yang bilang 300 juta sebulan banyak? Angkat tangan. Ya ada juga yang bilang nggak banyak itu. Jadi berapa baru banyak? Itu kan baru ditangkap itu kan, flamboyan itu kan, SPBU kan. Coba, kenapa manusia kemudian melakukan korupsi? Karena dia nggak tahu kalau dia itu udah kaya. Bilang kiri kanannya, kamu udah kaya. Bilang kiri kanan, kamu nggak perlu cari kaya. Karena kaya itu punya Tuhan, bilang. Dan Tuhan juga kasih kaya untuk kita. Amin, Nina. Jadi kalau mungkin sekarang ada yang berpikir, ya tapi belum dibalikkan ya utangnya. Gak apa-apa. Percayalah. Kalau memang itu untuk kita, pastinya dikasih Tuhan. Tapi kan Tuhan yang tahu untuk apa kita kaya. Kalau kaya emang mau ngapain, Nang? Kalau dibalikkannya uang itu mau buat apa ya? Kan gitu kan? Kita tabung. Lalu kalau kita tabung mau kita apain? Tuhan Yesus berkata, sebab di mana hartamu berada, situ hatimu.
Orang yang hatinya berada pada hartanya tidak akan bisa mengalami sukacita dalam hidup ini. Nah, lihat ya. Dari gambar ini, saya berusaha menjelaskan ada banyak sekali yang masih muda udah mati. Lucunya gini, 2 hari lalu kami masih sama. Ketawa kami, kakak Kiki. Berkali kurasa tiba-tiba udah mati dia. Tanya kenapa, asam lambung lah, GERD lah, Ada pula yang bilang serangan jantung. Mana pula serangan jantung itu? Aku bilang. Biar aku tahu kenapa. Ketika ini kita lihat gambar itu ya. Jadi otak itulah yang mengendalikan kita supaya bernapas tanpa sadar itu. Kita akan tarik napas. Siapa yang tidur sadar? Nggak ada kan? Coba bayangkan kalau kita tidur nggak tarik napas kita. Mati. Kenapa mati? Otak manusia ini harus setiap waktu disuplai oksigen. Kalau nggak ada oksigen di otak ini 3 menit, mati dia. Kalau mati dia, nah itulah, matilah napasnya, matilah jantungnya. Gambar yang sebelah kanan. Jadi otak mengendalikan napas, otak juga mengendalikan jantung. Sehingga jantung dan pernapasan akan terus bekerja tanpa kita perintah, tanpa kita sadari. Dan yang membuat itu bisa bekerja adalah oksigen. Dan yang menciptakan oksigen adalah nggak kuat suara kalian. Apa? Banyak orang di luar sana nggak tahu dia dari mana asal oksigen. Sehingga ketika dia tidak tahu dari mana asal oksigen, dia merasa hidupnya tidak ada arah. Hidupnya nggak ada tujuan. Dia nggak tahu untuk apa aku hidup. Ya wajar dia nggak tahu apa guna dia hidup, karena dia nggak tahu siapa yang memberikan hidup kepada dirinya. Tapi hari ini jemaat GMI Amanat Agung semua udah tahu kita hidup hanya karena Tuhan Yesus. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sudah setuju? Kiri kanan semua hidup karena Tuhan Yesus. Jadi punya siapa hidup kita? Masa sih? Iblis gitu ngomong. Masa sih? Tengok kau kan disakitinya kau kan? Siapa di sini pernah disakiti orang? Siapa di sini yang sampai hari ini masih sakit hati sama orang itu? Gua angkat tangan. Aku tak mau dengar curhat. Saya mau bilang, ketika kita menyimpan sakit hati, maka hormon stres kita akan meningkat di otak. Kalau hormon stres meningkat di otak, manusia itu biasanya punya pilihan, ditutup-tutupi. Aku nggak apa ya, udah kumaafkan ya dia, udah kumaafkan. Kau maafkan dia, udah loh, panjang mencung kita. Tapi kita yang tahu di dalam otak kita masih kecewa. Berarti hormon stres kita masih tinggi. Kalau kemudian hormon stres itu bertambah tinggi, itu akan membuat denyut jantung kita terlalu cepat, debar-debar gitu. Saking cepatnya debar jantung kita, darahnya nggak keluar lagi dari jantung, tetap di situ-situ aja dia. Berarti darah ke otak kita akan berhenti. Maka ketika 3 menit dibiarkan berhenti, nggak jalan darahnya, kita mulai rasa panik itu. Aduh, kayak mana mau mati rasanya? Siapa pernah rasa mau mati? Nggak usah jawab. Kayak gitulah rasanya. Keringat dingin, gak karu-karuan, kayaknya udah habis lah aku, mati. Maka 3 menit darah itu nggak dipompa ke jantung, sel yang di otak kita yang mengendalikan pernapasan dan jantung kita akan mati. Dan kalau sel itu mati, maka kita pun pasti mati. Gak ada.
Nggak ada riwayat sakit gula. Siapa sakit gula umur 30? Siapa sakit gula, sakit jantung umur 30? Bahkan kita bisa bilang, dia selama ini sehat-sehat, aku tengok. Kok bisa ya mati ya? Oh, dipanggil Tuhan dia. Aku bilang ya, jangan pernah bilang dipanggil Tuhan. Ngapain juga dipanggil Tuhan dia? Orang Tuhan kasih hidup sama dia kok. Apa Tuhan nggak sediakan oksigen sama dia? Tuhan sediakan oksigen buat kita setiap waktu. Nggak ada pernah di stopnya supply oksigen kita. Yang percaya katakan amin. Yang bersyukur tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi jangan terlalu kita berpikir, oh udah dipanggil Tuhan. Bukan dipanggil Tuhan, datang sendiri dia. Kenapa datang sendiri? Karena dia simpan terus kesedihannya. Dia kecewa, dia terus kecewa, bertanya-tanya kenapa hidupku kayak gini. Ya pas jumpa kawan enak, tahu-tahu ya aku ini enak, aku rasa sakit kepala hilang ya kan. Pulang dari situ jalan sendiri ya. Masuklah semua pikiran-pikiran dari si iblis tadi. Maka kalau Tuhan itu memberikan hidup dalam kelimpahan, kalau iblis hanya datang untuk mencuri, membinasakan. Dan yang dia bisa binasakan adalah orang-orang yang sedang lapar. Siapakah yang lapar? Yang sakit hati tadi. Mungkin sebagian akan bertanya, lalu kayak mana caranya supaya aku gak sakit hati lagi? Siapa mau gak sakit hati lagi? Angkat tangan. Kok gak mau deh? Gampang kali ya caranya supaya gak sakit hati. Siapa yang udah tahu kalau kita hidup karena Tuhan, angkat tangan. Siapa yang udah tahu kalau hidup kita adalah milik Tuhan, angkat tangan. Siapa yang tahu kalau manusia yang menyakiti perasaanmu hidup juga karena Tuhan? Siapa yang tahu kalau manusia yang menyakiti perasaan kita adalah milik kepunyaan Tuhan? Berarti kalau sakit hati sama dia, Anda sedang sakit hati sama. Bagaimana mungkin ketika kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan? Waktu berdoa, Tuhan, siap itu tapi benci sekali pokoknya. Dan itulah yang dilakukan iblis sama kita. Dia akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Hati kita. Kalau soal ke gereja mah semua ke gereja kita. Gak ada yang gak ke gereja. Tapi saya berdoa, mulai dengar firman ini, kita ke gereja bukan karena disuruh orang. Kita ke gereja bukan karena malu kalau gak ke gereja. Kita ke gereja bukan karena terpaksa. Kita ke gereja karena kita tahu, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan gak bisa aku hidup. Amin. Next slide. Ya, jadi hormon stres kita itu dua ya, katekolamin dan kortisol. Kalau katekolamin kita yang tinggi gampang marah kita. Siapa masih gampang marah? Angkat tangan Pak, ayo Pak. Bu, angkat tangan Bu. Yang gampang marah. Ini lebih bagus kita terbuka karena di sini terjadi pemulihan. Karena kalau kita tutupi hormon stres itu nanti mati kita. Lalu ditanya, kau sedih enggak? Kau marah? Mana ada aku marah. Tapi kita jawabnya, mana ada, panjang dia, mana ada. Lalu yang kedua kortisol, rasanya gampang sedih. Siapa gampang sedih? Iya, makanya kasihan kakak ini tadi. Ayo sukacita kita gini semua gitu. Gak apa-apa, normal itu nang. Karena gembira itu nggak bisa disuruh.
Gembiralah kamu. Orang gembira karena dia tahu apa yang buat dia gembira. Orang nggak bisa gembira karena nggak tahu apa yang mau digembirakan. Tapi kalau kita udah tahu bahwa kita hidup karena Tuhan, Tuhan kasih oksigen buat kita. Gratis. Kita nggak pernah mikir, nggak pernah nanya dari mana asalnya, bahkan nggak pernah bersyukur. Tuhan tetap kasih. Dan disitulah kuncinya. Ketika iblis lihat ini orang nggak bersyukur nih hidup ini, ya, ini nggak bersyukur nih. Iblis langsung cepat-cepat mendekat sama dia. Tiap hari yang ada persoalan, dari persoalan ke persoalan, ke persoalan, ke persoalan terus hidupnya. Tapi kalau orang yang berharap sama Tuhan, hidupnya dari kemuliaan kepada kemuliaan, diberkati, diangkat Tuhan naik semakin tinggi, tidak pernah turun, dijadikan Tuhan kepala dan bukan ekor. Yang percaya tepuk tangan untuk Tuhan. Nanti kalau aku gini kan ikut semua, padahal nggak tahu kenapa kita tepuk tangan. Tuhan Yesus menetapkan kehidupan kita karena Dia lihat kita berharga. Katakan amin. Tuhan Yesus merancangkan hidup kita adalah hidup untuk diberkati. Katakan amin. Buktinya, siapa yang tahu kita diciptakan hari ke-6? Udah tahu hari terakhir penciptaan kita diciptakan Tuhan. Kenapa harus hari terakhir? Udah tahu belum? Karena kita nggak bisa menciptakan apapun. Tinggal terima kita. Kita bisa makan karena Tuhan sudah sediakan apa yang kita makan. Tapi ada yang bilang itu kan harus ada pantangannya. Pantangan apa kau makan? Aku bilang. Jadi sakit itu kan ada pantangannya. Bukan dipantangkan namanya. Makanlah berikanlah kami pada hari ini. Ini kalau dalam minyak mau banyak dia. Terus kalau dibilang sama dokter, dipantangkan dokter aku makan minyak. Udah stres dokter mau bilang. Kolesterol itu kan diperlukan sama tubuh. Otak itu banyak pakai kolesterol itu. Kakak tahu itu. Jadi orang stres kalau diukur kolesterolnya pasti naik itu. Karena dia harus memobilisasi. Dari lever diangkat semua kolesterol karena mikir terus otak kayak mana nanti kayak mana kayak gini kayak mana terus kayak mana ya kayak gitulah. Karena sebelum pun kita memikirkannya, Tuhan sudah menyediakan, menciptakan semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan takutkan masa depanmu. Karena Tuhan yang sudah menyediakan masa depan yang indah untuk kita. Kalau kita khawatir berarti kita karena belum tahu. Ya. Kalau kita masih khawatir juga padahal udah tahu. Namanya jogal. Udah dikasih tahu, lu gak usah mikirin. Udah dipikirin Tuhan besok. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kita boleh khawatir akan hari esok kalau kita nggak tahu bahwa segala sesuatu itu sudah diciptakan Tuhan, disediakan Tuhan untuk kita, Bu. Tapi kita kalau udah tahu, siapa sih yang udah tahu itu? Ya yang rajin datang ke gereja lah. Saya mau katakan, buat apa kita datang ke gereja? Udah tahu kita Tuhan sediakan semua yang terbaik untuk kita, tapi kita tetap khawatir. Katakan amin. Siapa yang punya uang banyak? Angkat tangan. Ya belum juga. Jadi otak manusia itu kan ada di situ memori buat kan, memori masa lalu, masa sekarang, masa depan. Kalau kita memori di otak kita, uang kita dikit, berarti kita akan berpikir berkat kita sedikit.
Kalau kita berpikir berkat kita sedikit, itu terhubung ke yang merah, yang perasaan itu. Udah pasti nggak bisa kita bahagia, aku paham. Jadi kalau ditanya, kenapa nggak bahagia GMI Amanat Agung ini? Karena uangnya Kenapa uangnya dikit? Karena belum tahu. Kalau Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala kekayaannya, tapi kalau udah tahu bahwa Tuhan yang empunya segala-galanya, berapa banyak kita yang mau hidup? Kalau kita bekerja untuk Tuhan, angkat tangan. Karena Tuhan yang mempunyai segala kekayaan, segala kekuasaan, maka orang yang bekerja untuk Tuhan, upahnya dari Tuhan, maka bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Udah pasti nggak akan korupsi kita. Untuk apa korupsi? Kalau kita korupsi, yang kita ambil adalah milik Tuhan. Ya kan milik rakyat. Rakyat itu ada karena, jadi lebih ngeri lagi sebenarnya. Kita mencuri miliknya, tapi bodoh. Tuhan pun menciptakan uang itu untuk siapa? Untuk saya bilang. Masa dicuri untuk saya, ya kan? Amin. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu dan mari kita ajari anak-anak kita, nak, kau kerja buat Tuhan, nak. Kau cari dahulu kerajaan Allah, nak. Karena Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kita itu diciptakan cuma hari yang ke-6, hari terakhir, karena Tuhan tahu kita nggak bisa buat apa-apa. Katakan amin. Jadi hormon stres itu akan muncul ketika, coba baca, mengingat kesalahan. Siapa ingat kesalahan orang lain? Iya, kita pasti stres kalau kita ingat kesalahan orang. Lalu menyalahkan keadaan, kok kayak gini, kenapa begini, pasti stres. Lalu mengingat dan menyalahkan rasa sakit di tubuh. Maka kita harus bagaimana supaya nggak mengingat kesalahan. Saya mau katakan sederhana aja. Berapa banyak kita percaya kalau Tuhan itu bisa melihat masa depan? Belum semua, belum bingung aku. Padahal belum tahu. Tuhan itu bisa melihat masa depan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekarang aku tanya, berapa banyak kita sudah tahu, yang udah tahu bahwa Tuhan bisa melihat masa depan? Angkat tangan. Udah kita angkat tangan juga bisa karena Tuhan. Untuk angkat tangan pun kita berat, ya kan? Berapa banyak kita percaya Tuhan bisa melihat yang berbahaya di hadapan kita di waktu yang akan datang. Kalau Mazmur 91 tadi dikatakan apa? Tuhan meluputkan kita dari segala malapetaka dan tulah sehingga kita tidak Berapa banyak masih hidup, angkat tangan? Hihi, tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Amin. Ulang lagi, kita masih hidup karena yang pertama, Tuhan yang menyediakan oksigen setiap waktu masuk ke otak kita, sehingga otak kita bisa memerintahkan ini untuk bernapas. Paru-parunya kembang kempis, masuk oksigen. Jantungnya memompa darah dengan normal. Buk, 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 buk. Hidup kita. Kita pun tahu kita perlu makan. Siapa perlu makanan? Maka Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan di hari yang ketiga dan hari yang keempat supaya kita tinggal makan, ya. Amin. Lalu yang ketiga, selama di dunia ini ada banyak malapetaka, ada banyak bencana alam, ada banyak kecelakaan maut, ada banyak perbuatan orang-orang tidak bertanggung jawab, begal, perampokan. Sekarang kalau kita naik mobil keluar dari jalan ini ke arah sana,
Siapa yang bisa lihat ada truk dari sana udah blong remnya? Siapa yang tahu kalau Tuhan bisa lihat itu? Udah semua belum? Belum. Siapa yang tahu kalau Tuhan bisa lihat truk yang remnya blong dari sana? Angkat tangan, tinggi-tinggi. Maka bagaimana cara Tuhan supaya kita nggak kena kepada truk yang rem blong tadi, sementara kita udah dalam perjalanan? Tuhan ngomong, Joseph, berhenti kau sebentar ya. Susah, bisa memang, tapi karena otakku pun lagi mikir tak kemana-mana. Mana ku dengar lagi itu Tuhan ngomong, berhenti kau Joseph, berhenti kau Joseph. Gak sempat ku dengar itu, karena aku sibuk memikirkan kehidupanku. Maka cara Tuhan apa? Didatangkan Tuhanlah ada orang yang menyenggol kita. Berhenti kita kan? Siapa yang di sini marah kalau mobilnya disenggol orang? Ingat, naik hormon stres. Siapa sih sudah mengerti? Kalau Tuhan mengecewakan, bukan Tuhan yang mengecewakan. Kalau keadaan itu mengecewakan hidup kita, adalah cara Tuhan meluputkan kita dari malapetaka. Oleh kata tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Siapa sih yang masalahnya banyak kali? Aku banyak kali masalahku. Jadi nggak ada masalah kalian? Ada ya. Siapa yang sini masalah sedang-sedang saja? Angkat tangan. Berarti sedang-sedang saja. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebagai penutup kita nyanyi satu lagu. Karena kita nggak tahu akan hari esok, tapi kita percaya Tuhan menyediakan hari esok yang indah buat kita. Aku sediakan teksnya. Next kan ke bagian yang ada teksnya. Sama-sama. Tak ku tahu kan hari esok, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hartaku melalui akan masa menjelang, namun berat bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyaklah yang ku pahami akan masa menjelang, namun berat bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Namun berat bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Namun berat bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Jadi saya mau katakan, ketika ada orang lain yang mengecewakan kita, itu artinya Tuhan sedang meluputkan kita dari malapetaka. Ketika uang kita belum dikembalikan oleh orang itu, berarti Tuhan sedang meluputkan kita dari malapetaka. Karena Tuhan yang tahu mau kita buat apa uang ini kalau ada. Amin. Maka tetaplah setiap hari ada masalah, terima kasih Tuhan, Kau sedang meluputkan aku dari malapetaka. Kenapa? Karena kita sekarang udah tahu kita nggak bisa lihat masa depan, tapi Tuhan bisa lihat masa depan. Sehingga ketika Tuhan lihat ada yang buruk di hadapan kita, Tuhan mencegah kita, karena Tuhan mau kita hidup, Bu. Tuhan mau kita tetap hidup sampai dengan hari ini. Bukan kita yang mau, tapi
tetapi Tuhanlah yang mau engkau tetap hidup sampai dengan sekarang. Tapi kita pasti akan menyia-nyiakan hidup itu kalau kita simpan terus sakit hati kita. Kita simpan terus kekecewaan kita. Kita simpan terus hormon stres kita. Belum sempat penyakit apa-apa, oksigen ke otak kita akan berhenti. Bukan karena Tuhan hentikan oksigen. Yang menghentikan oksigen itu adalah diri kita sendiri. Maka kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, sadarilah, oh Tuhan kasih aku hidup, oh Tuhan kasih aku makan, oh Tuhan kasih aku pekerjaan, oh Tuhan tolong saya sehingga tidak kena bahaya malapetaka atau tulah sehingga saya masih hidup. Ketika kita dikecewakan orang lain, kita bilang makasih ya. Bu, mungkin ibu dikecewakan sama suami kan, nanti bilang makasih sama dia. Makasih ya papi. Papa juga kayak gitu Pak. Ketika istri kita lihat itu kayaknya mengesalkan banget, bersyukurlah sama Tuhan. Berarti Tuhan sedang ngomong sama kita. Tuhan sedang beritahu kita ada rencana yang harus kita batalkan. Kita pengen misalnya main bulu tangkis, suami istri merepet, main bulu tangkis aja bisa kau. Kalau bapak dengar suara repetan suami, istri, itu artinya Tuhan sedang berbicara untuk bapak. Jangan bapak marahi istri bapak. Karena waktu bapak marahi istri bapak, bapak memarahi Tuhan. Amin. Jadi setiap hari mari kita bersukacita. Karena orang yang bersukacita karena Tuhan, berkat pun semakin besar kita rasakan. Hati yang gembira adalah obat, berarti kita sehat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan hatimu. Doamu semua dijawab Tuhan. Kuncinya adalah kau gembira. Karena kalau kita tidak gembira, maka kita akan diserang oleh tipu muslihat iblis. Iblis akan membuat kita semakin sedih, kecewa, marah. Kita putus asa akan hidup ini. Mana mungkin orang yang putus asa menerima berkat kebaikan Tuhan. Yang percaya, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sebab sekarang kami mengerti, kami paham, kami tahu. Kalau kami masih ada sampai dengan detik ini, di tempat ini, masing-masing kami bisa duduk atau apapun yang kami kerjakan sampai dengan sekarang. Setiap detik Tuhan yang menyediakan nafas kehidupan buat kami. Setiap detik Tuhan yang sediakan oksigen buat kami. Itu sebab itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami berlimpah dengan rasa syukur. Karena sebelum pun kami meminta, sebelum pun kami memikirkan dari mana oksigen kami gak pernah mikir, bukan karena kami gak tahu. Kami gak pernah mikir karena kami lupa bersyukur. Hari ini Tuhan, biarlah setiap detik dalam hidup kami terus berpikir, kenapa kami masih hidup? Jawabannya hanya satu, yaitu karena Tuhanlah yang menyediakan segala yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Yang kami butuhkan paling utama adalah oksigen. Tuhan juga yang menyediakan makanan kami, minuman kami, tempat tinggal kami Tuhan yang sediakan. Bahkan kami percaya dimanapun kami berada, kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sebab kami tahu kalau kami masih bisa berada di tempat itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena Tuhanlah yang memberikan kehidupan kepada kami. Bahkan Tuhanlah yang membuat segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dari yang tidak ada. Bumi ini pada mulanya kosong, lalu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berarti kami sadar segala sesuatu yang bisa kami lihat, kami pegang, kami rasakan, semuanya itu ada karena Tuhan. Oleh sebab itu kami tidak berhak marah akan keadaan kami. Bahkan kami tidak berhak untuk marah kepada orang yang berbuat dosa kepada kami. Sebab kami tahu sekarang kalau orang itu juga hidup karena Tuhan yang memberikan hidup buat dia. Hari ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan kepada semua orang yang bersalah kepada kami. Bukan karena Kau perintahkan, bukan karena disuruh memaafkan, bukan karena kami takut berdosa, bukan, tapi karena kami sadar kalau kami hidup adalah kasih karunia Tuhan, maka orang lain pun hidup karena kasih karunia Tuhan. Kami mengerti sekarang
Gak mungkin kami meminta berkat dari Tuhan, tapi di waktu yang lain kami sedang kecewa dengan Tuhan. Sering kami tidak menyadari bahwa kami sedang kecewa dengan Tuhan. Hari ini Roh Kudus, sebagaimana Roh Kudus yang memimpin Tuhan Yesus untuk sampai di padang gurun, menjalani puasa 40 hari. Demikian juga kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kami mulai saat ini juga. Kau sucikan kami, Kau murnikan kami, sehingga kehidupan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus yang tetap selalu bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat lagu pujian kita, karena Dia Tuhan yang menyelamatkan kita. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak bisa hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan.